Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam channel Santap Ilmu. Perkenalkan, nama Ibu Aniti dari SDN 2 Walahar. Hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 3 bab Bentang Alam Indonesia. Nah, ketika kalian berada di atas bukit, coba kalian perhatikan keadaan alam sekitar dari atas bukit tersebut. Apa yang akan kalian lihat? Ternyata kalau kita lihat dari atas, permukaannya tidak rata ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena bumi itu memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk cekungan, ada yang berbentuk tonjolan, juga ada yang berisi air dan juga ada yang kering. Nah, lalu apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, bentuk permukaan buminya itu berupa cekungan, tonjolan, atau cekungan yang berisi air atau kering. Di sini ada contoh bentang alam, yaitu ada gunung, sawah, sungai, pantai, dan juga selat, dan masih banyak lagi. Nah, jenis bentang alam itu ada dua, yaitu yang pertama dataran dan juga perairan. Dataran dibagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan juga dataran tinggi. Dataran rendah memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, daerahnya berada di ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, daerahnya datar, cukup air. Yang ketiga, berhawa panas. Yang keempat, cocok sebagai pemukiman, lahan pertanian, dan industri. Selanjutnya, mata pencarian sebagian besar masyarakatnya sebagai petani, peternak, dan karyawan. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir seperti pantai timur Sumatera, pantai timur Jawa. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu daerah yang berada di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan seperti dataran tinggi Karo, dataran tinggi Toraja. Dengan karakteristik ciri-cirinya yaitu yang pertama, udaranya sejuk dan dingin. Karena kita tahu bahwasanya dataran tinggi itu suhu udaranya rendah. Kemudian yang kedua yaitu tanahnya subur, makanya sebagian besar mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi yaitu di sektor perkebunan seperti perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan stroberi, dan lainnya. Kemudian curah hujannya tinggi. Dan yang terakhir, seperti yang Ibu sebutkan tadi, mata pencahariannya sebagian besar di sektor perkebunan ya, karena tanahnya subur dan curah hujannya cukup tinggi dibandingkan dengan dataran rendah. Nah, kemudian ada adaptasi di lingkungan bentang alam yang berbeda. Setiap makhluk hidup di bumi pasti akan melakukan adaptasi. Adaptasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Seperti manusia itu memiliki akal dan pikiran yang digunakan sebagai alat untuk beradaptasi. Dengan menggunakan akal dan pikiran mereka akan menemukan cara bagaimana merubah lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu apa sebenarnya adaptasi itu? Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Contohnya, ketika seseorang berada di daerah pegunungan, orang tersebut akan menggunakan jaket. Penggunaan jaket tersebut untuk melindungi dirinya dari udara dingin.
Yang kedua yaitu ketika seseorang berada di daerah gurun atau suhunya yang panas, mereka akan cenderung menggunakan pakaian yang tidak berbahan tebal atau pakaian pendek ya. Nah, kemudian ada adaptasi manusia di dataran tinggi. Yang pertama, kegiatan ekonominya adalah pertanian dan perkebunan, seperti menjadi petani menanam padi di sawah, kemudian ada perkebunan stroberi, perkebunan kopi. Yang kedua, memiliki makanan khas yang cenderung menghangatkan tubuh seperti sup atau jagung rebus. Seperti yang kita tahu bahwasanya suhu di dataran tinggi itu cukup dingin sehingga masyarakatnya itu akan mengkonsumsi makanan yang dapat menghangatkan tubuh mereka. Yang ketiga yaitu memakai pakaian hangat seperti jaket dan sweater. Yang kedua yaitu adaptasi manusia di dataran rendah. Masyarakat yang hidup di dataran rendah, sebagian besar kegiatan ekonominya adalah di bidang perdagangan barang dan jasa, nelayan atau karyawan. Kemudian makanan di dataran rendah memiliki karakter menyegarkan seperti es buah ataupun buah-buah yang ada di pinggir pantai seperti kelapa muda yang dapat menyegarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memakai pakaian yang tidak tebal karena di dataran rendah itu suhunya cukup panas sehingga mereka akan menghindari pakaian yang dapat membuat tubuh mereka gerah atau merasa panas. Kemudian ada contoh adaptasi lain yaitu di daerah rawan gempa, maka masyarakatnya itu akan membangun rumah yang menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi gempa, rumahnya itu tidak ambruk. Nah, kemudian yang kedua, di kawasan rawan banjir, bangunannya harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Hal ini menghindari agar ketika terjadi banjir, maka rumahnya itu tidak tenggelam. Selanjutnya, pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Pernahkah kalian perhatikan bahwasanya bentuk rumah di dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda? Hal ini dikarenakan perbedaan dari wilayah tersebut akan mempengaruhi keberagaman budaya. Menurut para ilmuwan, tempat tinggal itu akan menentukan kebiasaan hidup masyarakatnya ya. Contohnya di sini, rumah adat Baruniang di wilayah Pulau Flores, atapnya berbentuk kerucut dan terbuat dari daun lontar. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Karena di daerah Flores itu udaranya dingin, maka mereka membuat rumah yang sekiranya menahan hawa hangat agar tetap ada di dalam rumah. Kemudian rumah adat Honai di Papua, di puncak Jayawijaya Papua itu udaranya sangat dingin, maka masyarakat Papua membuat rumah yang tidak memiliki jendela. Fungsinya sama agar membuat suhu dalam rumah tetap hangat. Nah, kemudian rumah di dataran rendah itu cenderung memiliki area terbuka. Area terbuka ini bertujuan agar si pemilik rumah itu lebih merasakan sejuknya semilir angin, karena kita tahu bahwa dataran rendah itu udaranya lebih panas daripada di dataran tinggi. Dan mereka juga memiliki area tertutup yang dipasang alat pendingin di rumahnya. Kemudian di daerah pesisir, suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi membangun rumah panggung. Pembangunan rumah panggung ini bertujuan agar memudahkan akses mereka untuk ke laut, karena mata pencarian sebagian besar di wilayah tersebut adalah sebagai nelayan. Cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap